Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah analisa dan desain sistem berorientasi objek. Untuk bagian pertama atau bagian pendahuluan bab 1 ini mengenai konsep dasar sistem dan pendekatan berorientasi objek. Jadi pada era digital saat ini, sistem informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia dan kegiatan bisnis. Pengembangan sistem yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan inovasi baru. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai konsep sistem dan pendekatan pengembangan sistem menjadi hal yang sangat penting bagi para mahasiswa yang akan berkecimpung di bidang rekayasa perangkat lunak dan analisa sistem. Tujuan dari pembelajaran itu sendiri, bab pertama ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian sistem informasi dan perangkat lunak secara komprehensif serta memahami peranannya dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mahasiswa dapat menguraikan evolusi metodologi pengembangan sistem dari pendekatan tradisional hingga modern serta memahami alasan dibalik perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan paradigma terstruktur dan berorientasi objek serta mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing paradigma dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Tujuan pembelajaran yang keempat, mahasiswa memahami keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan berorientasi objek dalam pengembangan sistem dan mampu mengidentifikasi tantangan yang dihadapi saat menerapkan paradigma ini. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pentingnya pemahaman konsep dasar. Pada bagian ini, bab 1 nanti ini akan mengantarkan mahasiswa untuk memahami pengertian dasar dari sistem informasi dan perangkat lunak. Ketiga konsep ini menjadi fondasi utama dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi modern. Selain itu, pemahaman tentang evolusi metodologi pengembangan sistem akan memberikan gambaran tentang bagaimana pendekatan dalam membangun sistem telah berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari metode tradisional hingga ke pendekatan yang lebih modern dan adaptif. Selanjutnya, penting bagi mahasiswa untuk memahami perbedaan paradigma terstruktur dan berorientasi objek. Kedua paradigma ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan masing-masing yang mempengaruhi proses analisis, desain, dan implementasi sistem. Dengan memahami perbedaan ini, mahasiswa akan mampu memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek dan konteks industri saat ini. Dan tidak kalah penting juga, nanti bab ini juga akan membahas keunggulan dan tantangan dari pendekatan berorientasi objek, di mana pendekatan ini telah menjadi standar dalam pengembangan perangkat lunak modern karena kemampuannya dalam meningkatkan modularitas, fleksibilitas, dan pemeliharaan sistem. Namun di balik keunggulan tersebut terdapat pula tantangan yang harus diatasi seperti kompleksitas awal dan kebutuhan pelatihan yang memadai. Dengan memahami konsep dasar ini secara menyeluruh, mahasiswa diharapkan mampu membangun fondasi yang kuat untuk mempelajari tahapan selanjutnya dalam analisis dan desain sistem berorientasi objek. Pengetahuan ini tidak hanya penting secara teoritis, tapi juga sangat relevan dalam praktek industri, di mana penguasaan paradigma dan metodologi pengembangan sistem menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan berkelanjutan. Kita mulai dari pengertian sistem. Pengertian sistem dan ada pengertian informasi, nanti juga ada pengertian perangkat lunak. Itu merupakan konsep dasar yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi modern. Sistem dapat dipahami sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses tertentu. Menurut Laudon dan Laudon,
sistem adalah sekelompok komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks teknologi informasi, sistem seringkali merujuk pada sistem informasi yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia yang berperan dalam pengolahan data menjadi informasi yang berguna. Informasi sendiri merupakan hasil dari proses pengolahan data yang relevan dan tepat waktu sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan. Sebagai contoh, data transaksi penjualan yang diolah menjadi laporan penjualan bulanan merupakan bentuk informasi yang penting bagi manajemen untuk menentukan strategi pemasaran. Menurut Steyer dan Renault 2019, informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan makna dan nilai tambah bagi pengguna. Dengan demikian, informasi tidak hanya sekedar data mentah, tetapi data yang telah diproses dan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki arti dan manfaat. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan instruksi atau program yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu pada perangkat keras komputer. Perangkat lunak menjadi komponen utama dalam sistem informasi karena memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolahan data, analisis, dan pelaporan. Menurut Summerville, perangkat lunak adalah program dan dokumentasi yang berfungsi sebagai instruksi bagi komputer untuk melakukan tugas tertentu. Perangkat lunak dapat berupa aplikasi, sistem operasi, atau program khusus yang dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Contoh nyata dari ketiga konsep ini adalah sebuah sistem manajemen rumah sakit. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, yaitu server, komputer, perangkat input-output, perangkat lunak, yaitu program manajemen pasien, rekam medis elektronik. Lalu ada data, yaitu rekam medis pasien, jadwal dokter, dan juga prosedur operasional yang mengatur penggunaan sistem tersebut. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini meliputi laporan pasien, jadwal operasi, dan statistik kesehatan yang membantu pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Pengertian yang komprehensif dari ketiga konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sistem informasi sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam terhadap masing-masing komponen. Sistem yang baik harus mampu mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur secara efektif sehingga menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk pengguna. Bagian evaluasi metodologi pengembangan sistem ini mencerminkan perubahan paradigma dan pendekatan dalam proses pembangunan sistem informasi dari masa ke masa. Awalnya pengembangan sistem dilakukan secara tradisional dan terstruktur. Kemudian berkembang ke pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif seperti Agile dan DevOps. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan industri akan sistem yang lebih cepat, efisien, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis. Pada era awal, metodologi pengembangan sistem didominasi oleh pendekatan waterfall yang bersifat linear dan berurutan. Model ini mengharuskan setiap tahap mulai dari analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian hingga pemeliharaan dilakukan secara berurutan tanpa kembali ke tahap sebelumnya. Menurut Royce, model waterfall adalah metodologi yang mengikuti urutan langkah yang tetap dan tidak memungkinkan iterasi. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal
dokumentasi yang lengkap dan kontrol yang ketat, tetapi juga memiliki kelemahan utama yaitu kurangnya fleksibilitas dan risiko kegagalan jika kebutuhan berubah di tengah jalan. Seiring waktu muncul metode yang lebih adaptif dan interaktif seperti prototyping. Dan spiral. Prototyping memungkinkan pengembangan awal dari model awal yang kemudian diperbaiki berdasarkan umpan balik pengguna sehingga kebutuhan yang sebenarnya dapat lebih terakomodasi. Model spiral yang diperkenalkan oleh Bohm menggabungkan aspek iteratif dan risiko manajemen, memungkinkan pengembang untuk melakukan evaluasi secara berkala dan mengurangi risiko kegagalan proyek. Kemudian muncul metodologi berbasis proses yang lebih modern seperti Rational Unified Process atau RUP dan Extreme Programming atau SP. RUP menekankan pendekatan iteratif dan berfokus pada dokumentasi, analisis, dan desain yang terstruktur namun fleksibel. Sedangkan SP dan Agile Development menekankan kolaborasi tim, pengembangan cepat, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan secara terus-menerus. Menurut Beck et al., Agile adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan kolaborasi, respon cepat terhadap perubahan, dan pengiriman nilai secara iteratif. Perkembangan metodologi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mengembang sistem tidak hanya bergantung pada proses yang digunakan. Tetapi juga pada kemampuan tim untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi proyek. Industri saat ini lebih condong ke pendekatan yang bersifat iteratif dan inkremental yang mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis secara cepat dan efisien. Selain itu, metodologi modern juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang dan pengguna akhir serta penggunaan alat otomatisasi seperti continuous integration dan DevOps untuk mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan kualitas produk akhir. Hal ini sejalan dengan kebutuhan industri saat ini yang menuntut kecepatan, kualitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem informasi. Perbedaan paradigma terstruktur versus berorientasi objek. Paradigma pengembangan perangkat lunak merupakan kerangka berpikir yang mendasari proses analisis, desain, dan implementasi sistem. Dua paradigma utama yang sering dibandingkan adalah paradigma terstruktur dan berorientasi objek. Masing-masing memiliki karakteristik, keunggulan, dan kelemahan yang berbeda, serta cocok digunakan dalam konteks tertentu. Paradigma terstruktur yang berkembang sejak tahun 1970-an berfokus pada proses dan data secara terpisah. Pendekatan ini menggunakan diagram alur atau flowchart dan struktur data seperti tabel dan file untuk memodelkan sistem. Dalam paradigma ini, proses dipecah menjadi subproses yang saling berurutan dan dikendalikan melalui prosedur yang terdefinisi dengan jelas. Menurut Gordon, paradigma terstruktur menekankan pembagian sistem menjadi bagian-bagian kecil yang saling berinteraksi melalui prosedur dan data yang terdefinisi dengan baik. Pendekatan ini cocok untuk sistem yang bersifat prosedural dan memiliki kebutuhan yang relatif stabil. Namun paradigma terstruktur memiliki kelemahan utama, ya. Dalam hal ini modularitas dan pemeliharaan. Karena proses dan data dipisahkan, perubahan pada satu bagian dapat mempengaruhi bagian lain secara tidak langsung, sehingga sulit untuk melakukan modifikasi dan pengembangan lanjutan. Selain itu, paradigma ini kurang mendukung konsep reuse dan fleksibilitas dalam pengembangan sistem yang kompleks dan dinamis.
Sebaliknya, paradigma berorientasi objek muncul sebagai solusi untuk mengatasi kelemahan paradigma terstruktur. Pendekatan ini memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Objek adalah identitas. Objek adalah entitas yang memiliki atribut dan metode, serta mampu menyembunyikan detail internal melalui konsep enkapsulasi. Menurut Box 2007, paradigma berorientasi objek adalah pendekatan yang memodelkan dunia nyata sebagai kumpulan objek yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini sangat cocok untuk sistem yang kompleks dan membutuhkan tingkat fleksibilitas tinggi seperti sistem berbasis GUI, sistem berbasis web, dan aplikasi yang memerlukan reuse komponen. Keunggulan utama paradigma berorientasi objek adalah kemampuannya dalam meningkatkan modularitas, reuse, dan pemeliharaan sistem. Dengan konsep pewarisan, objek dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas induk sehingga mempercepat proses pengembangan dan mengurangi duplikasi kode. Polimorfisme memungkinkan objek yang berbeda untuk merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda, meningkatkan fleksibilitas dan extensibility sistem. Meskipun demikian, paradigma berorientasi objek juga memiliki tantangan seperti kompleksitas awal dalam perancangan dan pemahaman konsep-konsep seperti pewarisan dan polimorfisme. Selain itu, implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan sistem menjadi sulit dipahami dan dipelihara jika tidak didesain dengan baik. Secara umum, pemilihan paradigma tergantung pada karakteristik sistem yang dikembangkan, kebutuhan bisnis, serta tingkat keahlian tim pengembang. Paradigma berorientasi objek saat ini lebih banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern karena kemampuannya dalam mengelola kompleksitas dan meningkatkan efisiensi pengembangan. Keunggulan dan tantangan pendekatan objek. Pendekatan berorientasi objek telah menjadi paradigma dominan dalam pengembangan perangkat lunak modern karena berbagai keunggulan yang ditawarkan. Keunggulan utama dari pendekatan ini meliputi modularitas yang tinggi, kemudahan reuse, pemeliharaan yang lebih efisien, serta tingkat fleksibilitas tinggi seperti sistem berbasis GUI, sistem berbasis web, dan aplikasi yang memiliki reuse komponen. Modularitas adalah salah satu keunggulan utama dari paradigma berorientasi objek dengan membagi sistem menjadi objek-objek yang mandiri dan berinteraksi melalui pesan. Pengembang sendiri dapat memecah sistem menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Sebagai contoh dalam pengembangan aplikasi e-commerce, objek seperti produk, keranjang, dan pembayaran dapat dikembangkan secara terpisah dan kemudian diintegrasikan. Pendekatan ini memudahkan pengelolaan perubahan dan pengembangan fitur baru tanpa harus mengubah seluruh sistem. Reuse adalah keunggulan lain yang sangat penting. Konsep pewarisan memungkinkan pengembang untuk menggunakan kembali kode dari kelas induk ke kelas turunan sehingga mengurangi duplikasi dan mempercepat proses pengembangan. Misalnya kelas dasar pengguna dapat digunakan sebagai dasar untuk kelas admin dan pengguna reguler yang memiliki atribut dan metode yang sama namun dengan penambahan fitur khusus. Selain itu, pendekatan ini mendukung pemeliharaan sistem yang lebih baik karena perubahan pada satu objek tidak secara langsung mempengaruhi objek lain selama antar muka dan kontrak antar objek tetap konsisten. Hal ini sangat penting dalam pengembangan sistem yang kompleks dan berkelanjutan. Namun pendekatan berorientasi objek juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah
Kompleksitas awal dalam perancangan dan pemahaman konsep-konsep seperti pewarisan, enkapsulasi, dan polimorfisme. Pengembang harus memiliki pemahaman yang mendalam agar desain objek tetap konsisten dan tidak menyebabkan sistem jadi sulit dipahami. Selain itu, proses debugging dan pengujian dapat menjadi lebih kompleks karena interaksi antar objek yang dinamis. Tantangan lain adalah kebutuhan pelatihan dan kompetensi tim pengembang. Penguasaan konsep-konsep orientasi objek tidak selalu mudah bagi pengembang yang terbiasa dengan paradigma prosedural. Oleh karena itu, implementasi yang tidak tepat dapat menyebabkan sistem jadi tidak efisien dan sulit dipelihara. Dalam konteks industri saat ini, keunggulan dan tantangan ini harus dipertimbangkan secara matang. Pendekatan berorientasi objek sangat cocok untuk pengembangan sistem yang membutuhkan fleksibilitas tinggi, reuse, dan pemeliharaan jangka panjang. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada perancangan yang baik dan kompetensi tim pengembang. Baik, ini adalah rangkuman konsep utama pada bab pertama ini, bab 1 ini, yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini, yaitu yang pertama, pengertian sistem, informasi, dan perangkat lunak merupakan konsep dasar penting dalam pengembangan sistem informasi modern. Sistem tadi adalah sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia. Informasi adalah hasil dari pengolahan data yang relevan dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan. Perangkat lunak adalah program dan instruksi yang menjalankan fungsi tertentu pada perangkat keras. Lalu yang kedua adalah evolusi metodologi pengembangan sistem menunjukkan perubahan dari pendekatan tradisional seperti waterfall ke metode yang lebih fleksibel seperti agile dan DevOps. Pendekatan waterfall bersifat linear dan berurutan, sedangkan metodologi modern menekankan iterasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Model spiral dan prototyping menjadi langkah transisi yang lebih adaptif. Diikuti oleh metodologi berbasis proses seperti LUP dan XP, Rational Unified Process, dan Extreme Programming yang menekankan pengembangan interaktif dan kolaboratif. Ketiga, paradigma pengembangan perangkat lunak utama terbagi menjadi dua, yaitu terstruktur dan berorientasi objek. Paradigma terstruktur memisahkan proses dan data, cocok untuk sistem prosedural dan stabil. Sedangkan paradigma berorientasi objek memodelkan sistem menjadi kumpulan objek yang berinteraksi, mendukung modularitas, reuse, dan pemeliharaan yang lebih baik. Pilihan paradigma bergantung pada karakteristik sistem dan kebutuhan bisnis. Yang terakhir adalah pendekatan berorientasi objek menawarkan keunggulan seperti modularitas tinggi, kemudahan reuse, dan pemeliharaan efisien. Namun tantangannya meliputi kompleksitas awal dan kebutuhan kompetensi tim. Keberhasilan penerapan sangat bergantung pada perancangan yang matang dan penguasaan konsep-konsep dasar. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.